Oke, halo halo, selamat malam. Oke, ketemu lagi teman, ada Kak Ulum sama Kak Cinta. Hari ini udah masuk ke day keempat ya teman-teman. Kita, akan melanjutkan sesi mentoring ini dan hari ini kita akan coba tugas kedua yang tools. Untuk tugas introduction yang kedua, tools UI UX design itu dibuat seperti contoh atau gimana, Kak? Oh, ada tugasnya, saya belum, dapat info tuh Kak Ulum. Kayaknya sih kalau emang ada tugasnya, eee, untuk tools-toolsnya hari ini akan saya coba jelaskan lagi sih. Toolsnya kita kemarin itu oke, kalau gitu gini, kita masih bisa saya buka kok untuk yang tools. Kalau tools itu berarti di yang pertama ini bukan ya, Kak Ulum? Kemarin kita udah sempat tools untuk UI UX design. Di sini ada beberapa, ada Miro, Picjam, Notion, Google Doc, dan Figma, dan juga Maze App-nya. Nah, kemarin saya sempat udah menjelaskan tuh kalau masing-masing fungsinya seperti apa. Nah, kalau untuk tools-nya dan penggunaan desainnya hari ini kita udah masuk sesi untuk praktek, teman-teman. Nah, jadi untuk hari ini karena sesi praktik kita akan coba langsung membuka Figma-nya, teman-teman. Oh, bentar, saya belum share screen ternyata. Oke, saya langsung sini aja. Nah, tadi ya, oke, ada teks tugasnya nggak tuh Kak Ulum? Biar kita coba bahas sedikit tuh. Kalau untuk yang tools UI UX design kan kemarin kita udah bahas nih, dari Miro, Figjam, Notion, Google Doc, dan juga Figma dengan Face App-nya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang bisa bantu jawab Kak Ulum tuh, boleh. Nah, hari ini coba tuh kita lihat nih tuh dari Kak Ulum. Sebentar, saya. Hmm, oke oke. Ada case study-nya ya. Oke. Nah, untuk eh kita akan membuat sebuah case study ya. Kemarin kita sempat membuat tuh untuk si case study-nya. Kemarin kita sudah pernah buat di bagian sini. Nah, ini untuk case study fintech-nya nih. Kemarin kita udah sempat buat nih, Kak Ulum. Kemarin dari case study ini kita akan coba mulai dari empathy map-nya. Kita melakukan di tahap empathize dulu. Di sini kita bikin buat menjelaskan dulu nih. Di tahap empathize kita mau ngapain? Kita akan melakukan user research-nya, kita listing pertanyaannya nanti akan seperti apa, interviewnya nanti prosesnya seperti apa, itu kalian bisa jelaskan lagi tuh. Kalau misalkan mau menjawab untuk si case study-nya ini. Tapi untuk tools-nya, UI UX design mungkin nanti kita akan coba bikin di Figma-nya langsung ke Ulum. Harusnya sih mungkin seperti itu. Nanti kalau emang masih bingung, boleh coba tanya ke teman-teman admin juga deh. Oke. Nah, ini kemarin kita sudah bikin nih untuk si empathy maps-nya, tapi belum eee, sesuai dengan data karena kan kita nggak melakukan risetnya secara langsung. Tapi di sini saya mau coba eee, menginformasikan ke teman-teman, kita akan menggunakan yang namanya si Figma ini. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau coba daftar, buka aja langsung figma.com. Nah, di Figma ini kalian bisa gunakan dengan gratis tanpa harus bayar sepersen pun. Ini tinggal get started for free, nanti akan muncul pop-up-nya. Nah, ini nanti harusnya kalian menggunakan email yang aktif. Kenapa? Karena akan dikirimkan verifikasi ke email tersebut.
Kalau emang lebih mudah lagi pakai Google, akun Google kalian juga bisa. Jadi tinggal input aja emailnya seperti apa, passwordnya. Nah, nanti kalian kalau sudah terbuat akunnya, tinggal login saja. Nah, karena di saya sudah pernah login, nah kalau sudah login nanti teman-teman akan munculnya seperti ini. Mungkin ini kan sudah di punya saya karena ada beberapa file yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Jadi akan ada banyak. Tapi teman-teman nanti masih kosong dan kalian kalau mau membuat desain di Figma itu pilih yang biru, tombol biru ini. Plus design file. Kalau yang Jamboard itu yang kemarin nih. Nah, ini untuk brainstorming. Tapi kalau mau bikin UI UX desainnya di mana? Yang ini. Plus design file. Kayak gitu. Nanti kalau udah diklik akan terbuat seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, saya mau coba menjelaskan nih fitur-fitur apa saja yang ada di si Figma-nya ini. Setelah itu kita akan coba membuat sebuah wireframe low-fi dan juga high-fi atau low fidelity dan high fidelity. Wireframe berdasarkan apa? Berdasarkan case study ini teman-teman. Nanti mungkin hari ini kita akan coba cover untuk bikin halaman homepage-nya dulu atau halaman loginnya dulu. Seperti itu. Oke, hari ini kita akan bahas langsung praktek teman-teman. Kalau teman-teman mau sambil ikutan praktek juga silahkan. Jadi biar nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan. Oke, nah saya mau menjelaskan untuk tools-tools yang ada di Figma. Yang pertama itu teman-teman perhatikan Figma itu ada di bagian atas ini biasanya saya bagi ada dua atau satu, dua, tiga, empat. Ada empat bagian. Ada satu, bagian kedua, ini bagian ketiga, yang terakhir yang tengah nih bagian paling lebar. Bagian keempat. Bagian pertama itu tools atau tools bar dari Figma. Yang kedua yang sebelah sini. Nah yang ini adalah bagian layers. Layers pen. Terus yang kanan itu properties. Yang tengah ini adalah workspace-nya kita. Yang akan kita bikin tuh di bagian yang tengah ini. Nah kita akan mulai dari yang bagian atas dulu nih. Tools-toolsnya yang ada di Figma tuh ada apa saja sih? Di paling kiri atas ini adalah menu. Menu dari si Figma-nya. Nextnya ini ada move tool buat menggeser-geser objeknya nanti seperti apa, mengubah ukurannya pun bisa dari sini. Sebelahnya ini adalah frame tools. Frame tools itu juga penting yang akan kita buat ketika kita klik frame, nanti di sebelah kanan di properties tool akan muncul beberapa pilihan. Mulai dari frame mana yang kita akan buat, mulai dari iPhone, mulai dari phone, ukuran handphone, mobile, tablet kah, desktop, presentation dan lain-lain. Ini banyak. Misalkan kita mau bikin, karena kemarin kan untuk case tadinya ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi. Ya udah berarti kita coba bikin yang versi mobile apps-nya teman-teman. Nah untuk mobile apps-nya itu sendiri, kita akan menambahkan misalkan yang ini atau iPhone 13 mini kayak gini. Nanti dia akan muncul. Ini untuk frame-nya. Sebelahnya, selain frame ada namanya Shape Tools. Nah, Shape Tools ini ada banyak. Kita bisa menambahkan kotak, objek-objek lain, dan juga ada menambahkan image. Sebelahnya itu adalah Pen Tool. Kita bisa menambahkan garis ataupun coret-coret. Sebelahnya yang paling sering juga akan kita gunakan adalah Text Tools, teman-teman. Ya, Text Tool kita akan menambahkan teks. Teks. Oh iya, kalau misalkan di laptop ataupun di komputer, untuk bernavigasi di Figma itu saya sarankan pakai mouse. Biar apa? Biar mudah untuk bernavigasinya. Karena apa? Untuk zoom in, zoom out itu biasanya pakai CTRL ditahan sambil di scroll ke depan. Ini buat zoom in, zoom out. Jadi pakai scroll maju mundur. Kayak gitu. Dan buat ngegeser ke kanan kirinya itu scroll yang tengah ini.
Ini bisa kita klik, nanti kita geser. Nah, itu. Nah, ini kita ada bikin tadi bisa menggunakan rectangle, misalkan mau menambahkan kotak seperti ini bisa. Terus misalkan ada apa? Ada line. Nah, ini bisa tinggal dibikin aja. Mau lingkaran juga bisa. Seperti ini. Nah, teksnya juga kita bisa menambahkan tadi. Bahkan teksnya. Nah, kayak gitu. Ini untuk text toolsnya. Yang sebelah ini adalah resource. Biasanya kita akan bisa menggunakan plugins atau widget yang ada dari Figma-nya itu sendiri. Pluginsnya ada banyak banget di Figma, mulai penambahan icon, chart, dan juga menambahkan flow dan lain-lain. Itu banyak banget. Menambahkan image pun yang gratis. Nah, sebelahnya ini adalah hand tools untuk geser kameranya, sebelahnya comment. Oke. Nah, untuk awal kita akan coba membuat sebuah low fidelity wireframe, teman-teman. Nah, karena ini bentuknya masih low fidelity, berarti di sini nggak akan banyak details dari desainnya kita nih, teman-teman. Misalkan kita mau coba bikin halaman, kita mau bikin 2 dulu nih. Tadi kan ini saya hapus, kita bikin frame baru, kita pilih ada iPhone 13 mini, terus kita bikin satu lagi, kita geser. Nah, ini kita namakan nih. Yang ini misalkan yang low-fi-nya, yang ini yang hi-fi-nya. Kayak gini. Nah, karena itu yang pertama kita akan coba bikin lofi. Deh. Nah, kita tambahkan yang lofi dan juga yang hi-fi-nya. Nah, kita start dari yang lofi. Karena bentuknya itu lofi, kita mau bikin sebuah coret-coretan aja singkat untuk menggambarkan sebuah halaman login, teman-teman. Nah, biasanya karena bentuknya singkat, kalian boleh pakai kayak pensil buat gambar, itu bisa. Atau mau bikin coret-coretan kayak gini bisa, boleh pakai di kertas atau pulpen langsung nanti difotoin, itu juga bisa. Tapi kita mau coba bikin lo-fi wireframe-nya ini dengan menggunakan Figma. Nah, yang pertama di sini kita akan coba membuat halaman loginnya pakai ini, teman-teman. Kita mau kasih teks aja nih. Misalkan di sini adalah, wah ini terlalu besar. Kita gunakan teks yang sama. Misalkan ada teks. Ini misalkan nanti kita akan coba coret-coret dulu aja nanti seperti apa. Kita mau nambahin ini. Ada kotak, nanti isinya ada teks juga. Seperti ini. Terus ini kita copy, bisa pakai copy seperti ini. Kita paste here. Nah, misalkan udah nih ada ini. Terus misalkan kita turunin lagi. Kita pengen dia. Nah, bikin gini aja dulu. Terus nantinya kita mau bikin dia ada tombolnya lagi. Kita tambahkan kotak. Kayak gini. Singkat aja. Nah, ini kita rapiin dikit aja. Nah, karena bentuknya itu masih lo-fi, teman-teman, ini bisa kita ubah. Kan masih singkat aja. Niatnya tuh pokoknya untuk versi lo-fi itu kita bikin dia simple dan juga uh, cepet aja gitu. Intinya kan
untuk login ada username, terus ada password, terus ada tombol login. Udah sampai situ. Nah, selanjutnya kita akan coba nih bikin yang high fidelity-nya. Nah, untuk high fidelity ini kita mau coba bikin dia jadi mungkin lebih rapi lagi, teman-teman. Gimana caranya? Mungkin di sini kita akan menambahkan beberapa objek ataupun kita juga bisa menambahkan beberapa eee, hal lainnya. Misalkan di sini, di Lo-Fi-nya kita mau tambahin satu lagi, misalkan ada loginnya nggak cuma satu nih, kita bisa pakai login sosial media lain, kita bisa tambahkan. Nah, misalkan nanti bisa untuk, memasukkan konten lain kayak misalkan login pakai Google, login pakai Facebook, terus juga pakai Apple ID atau pakai apa lagi, Twitter misalkan, itu bisa. Nah, di high fidelity-nya ini kita bikin nih, ubah dari yang low-fi-nya ini, kita bikin biar lebih desainnya tuh lebih tergambarkan nanti akan seperti apa. Misalkan di sini semuanya teksnya masih sama nih. Kita bisa menambahkan teks yang lebih mudah untuk tergambarkan. Misalkan di sini sama, kita mau bikin hal yang sama untuk teks yang di sini. Ini kita copy aja biar kita akan rapihkan di bagian high fidelity-nya ini, teman-teman. Nah, misalkan di sini selamat datang. Kita kasih selamat datang. Untuk fontnya kita jadikan dia Samipo. Ukurannya kita besarkan lagi. Rata tengah. Nah, seperti ini. Selamat datang. Nah, di sini kan untuk input teksnya ya, teman-teman. Misalkan ini input teksnya terlalu besar nih. Kita bisa kecilkan lagi teksnya. Itu jadi 16 untuk ukurannya. 55. Nah, terus dari sini kita mau dikasih, itu kan di sini sudutnya masih tajam-tajam. Di Figma itu kita bisa menambahkan yang namanya corner radius. Jadi si sudutnya itu bisa agak lebih ngebulet, teman-teman. Contohnya seperti apa di sini? Ada corner radiusnya kita ganti. Ada 6. Nah, jadi nggak pancep ujungnya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, nah teksnya ini kita ubah warnanya biar lebih soft lagi. Nah, ini misalkan kita mau minta email user atau masukkan email. Ini masukkan password. Nah, biar memudahkan user untuk menginputkan di sini, kita bisa menambahkan uh, teks tambahan, teman-teman. Misalkan ini email, ini password. Nah, seperti ini. Dari sini kan sudah terlihat nih ada yang namanya hierarki. Ini kita udah rapihkan juga, kita udah sampai buat gimana dia ada hal yang lebih rapi lagi, mulai dari teksnya kayak gitu. Oke. Nah, terus misalkan kita mau menambahkan sebuah fitur lagi. Nah, itu bisa, teman-teman. Misalkan aja nih, kayaknya terlalu besar fontnya, kita ubah aja. Nah, seperti ini. Sekarang ada fitur baru yang kita mau tambahkan, misalkan apa? Lupa password.
Nah, jadi dia akan bisa diklik di sini teman-teman. Misalkan kita kasih dia sebuah garis di bawahnya untuk menandakan kalau itu bisa diklik. Nah, ini karena masih bentuknya adalah sebuah wireframe, ini nggak masalah kita bikin seperti ini. Oke, nah lupa password, email dan password juga udah kita masukkan. Sekarang untuk di sini kita akan coba tambahkan si teksnya ini, misalkan uh, atau gini, bisa gini, login dengan kayak gini. Ini juga bisa nantinya. Eh, login dengan. Nanti di sini kita akan bisa menambahkan icon-icon teman-teman. Nah ini kan kalau teman-teman bisa menambahkan icon ngambil dari Google itu bisa. Cuman saran dari saya takutnya ada copyright di dalamnya. Itu kita bisa bikin sendiri. Daripada bikin sendiri, kita bisa menggunakan yang memang sudah gratis teman-teman. Dengan apa? Dengan menggunakan plugins. Nah di sini ada nih. Kalau misalkan teman-teman klik yang di sini ada bagian plugins, teman-teman boleh cari. Bisa menggunakan Iconify. Kalau icon itu ada banyak, misalkan ada icon egg. Nah, ini icon egg run. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa nyari nih, mulai dari icon, ilustrasi, foto, dan lain-lain. Tapi di sini kita mau cari misalkan loginnya dengan apa? Dengan Google misalkan. Kita cari Google, logonya Google. Oke, kita pilih warnanya yang agak gelap deh. Nah, ini kita bisa milih nih, ada pakai icon-icon jenisnya yang seperti apa. Di sini ada banyak. Ada iOS 7 atau pakai jenis desain material. Mau ngeliat dari yang all juga bisa. Nah, ini ada banyak jenis-jenis desainnya. Misalkan kita mau pakai yang mana nih? Two tone. Oke, pakai yang ini aja deh. iOS 17. Live. Nah, ini langsung muncul nih. Di sini dapat kita image-nya. Kayak gitu. Ini daripada PNG kita bisa kasih SVG nggak masalah. Karena kita masih seperti ini. Ukurannya kita sesuaikan lagi. Nah, ini Google misalkan apa? Facebook. Nah, terus ada apa lagi? Misalkan Apple ID. Terus apa lagi misalkan Twitter. Ada Outlook misalkan. Oke. Nah, ini kita rapikan lagi. Kita ratakan. Nah,
Nih saya coba bikin dulu, nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan kita akan diskusi. Nah, ini kita sudah buat, sekarang tinggal tombol bawahnya. Ini misalkan tombol login. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih perbedaan kemarin kita udah sempat bahas masalah low-fi dan juga hi-fi dari wireframe. Nah, ini kita udah bikin nih. Mulai dari yang low-fi-nya itu seperti apa, low fidelity-nya seperti apa, high fidelity-nya seperti apa. Oke, nah dari sini mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita akan coba bahas lebih dalam lagi nih mengenai fitur-fitur yang ada di Figma-nya dulu. Oke, sekarang kita akan coba balik lagi untuk gimana sih caranya bikin si wireframe-nya ini. Nah, tadi ya, tools yang biasa saya gunakan biasanya ada di sini nih. Rectangle, ada sama text, dan si frame untuk di awal. Kalau misalkan di awal, kita teman-teman biasa bisa pilih frame-nya dari yang manapun. Sekarang kita coba bikin sebuah tombol. Kalau membuat tombol, teman-teman bisa menambahkan tombol dari rectangle ini. Tambahkan rectangle. Nah, untuk bikin si rectangle atau kotaknya ini, teman-teman bisa ngedrag langsung, diklik, ditahan, digeser. Nah, ini langsung terbuat nih si kotaknya. Sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan si kotaknya itu teman-teman mau bikin dia persegi sama sisi. Nah, kalau kita bikin yang rectangle langsung ya bisa aja sih. Kalian sesuaikan dengan mouse-nya. Tapi untuk memudahkan prosesnya tersebut, kalian bisa menahan shift yang ada di keyboard. Nah, terus di drag, dipindahkan, digeser. Nah, ini semuanya akan sama sisi-sisinya. Kayak gitu. Dia akan jadi persegi. Sama dengan ellipse atau lingkaran pun gitu. Kalau dia kita geser langsung, bentuknya malah jadi gepeng. Jadi ya tinggi kayak gini. Tapi kita bisa tambahkan shift, ditahan, sambil kita drag seperti ini. Nah, dia langsung muncul. Jadi dia sama sisi. Sekarang teman-teman perhatikan untuk yang bagian sebelah kanan ini. Ini kan tadi saya bilang adalah properties pen. Nah, di bagian properties ini dia akan berubah-berubah sesuai dengan objek yang sedang kita seleksi. Contohnya gimana? Kalau kita lagi seleksi atau kita lagi ngeklik select teks atau objek, dia akan berubah. Misalkan kita seleksi si objek ini. Ini nanti kelihatan nih. Ini adalah dimension dari si objeknya kita. W dan H. W itu adalah width, lebar. H itu adalah tingginya. Ini kita bisa atur. Jadi sesuai dengan kalau tadi misalkan gepeng kayak gini, ya kita sesuaikan aja nih widthnya misalkan 240, H-nya samain 240 juga. Oke, 240. Akan jadi seperti ini. Kalau misalkan jadi 200, akan jadi beda. Nah, sebelahnya ini adalah constraint atau bikin dia atau objeknya itu menjadi lebih proporsional. Kalau kita klik ini, dia akan uh, kalau kita klik ini, kita ubah height-nya misalkan jadi 100, lebarnya juga akan ngikut jadi 100 juga. Seperti ini. Misalkan kita ubah jadi 50, dia akan jadi 50 juga untuk height-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bikin tadi si tombolnya itu, kita nggak usah pakai constant proportion ini juga nggak masalah.
Karena kan nanti kita bikin si tombolnya tadi ya, kita bisa bikin tombol seperti ini. Oke. Nah, ini properties pane tadi untuk pengukurannya. Selanjutnya di bawah gimana caranya untuk mengganti warna objek-objek yang ada di Figma-nya kita atau di desainnya kita. Tadi kan ada beberapa yang kita ubah nih warnanya ya, teman-teman. Kayak tombol, teksnya pun kita ubah. Nah, itu dengan apa? Di sini kan ada fill. Fill-nya itu bisa kita ubah. Ketika kita klik di sini, akan muncul custom-nya lagi. Ini kita bisa geser. Sesuaikan dengan apa yang ya kalian pilih warnanya. Nah, ini ada hue-nya juga, ada lightness-nya atau opacity-nya. Teman-teman bisa atur. Di sini ada kode hex-nya. Ini ada hex, RGB, CSS-nya, HSL-nya, HSB-nya juga ada. Misalkan kalau kalian mau bikin yang warna biru, ya udah pilih warna biru. Kayak gini. Yang lingkaran misalkan mau diubah juga jadi warna merah ya bisa juga. Seperti itu. Kita tambahkan satu lagi, misalkan tadi kita belum bikin yang segitiga, bisa kita ubah. Nah, udah berubah nih warnanya. Sekarang saya mau menjelaskan kalau di Figma itu dia sistemnya adalah layering atau tumpukan, teman-teman. Maksudnya tumpukan tuh gimana? Nah, ini kalau saya geser ke sini, segitiga itu akan ada berada di atas kotak. Kalau yang lingkaran gimana? Kalau saya geser, apa yang terjadi? Eh, ternyata dia berada di tengah-tengah. Di atas yang biru, tapi masih di bawah yang si hijau. Nah ini, saya geser. Nah ini teman-teman lihat nih, ada sih yang sebelah kiri. Di bagian uh, layer pen-nya. Di sini, ini yang segitiga. Segitiga, ini lingkaran, ini yang perseginya. Teman-teman perhatikan di sini, layer ini atau tumpukan ya tadi sistemnya di Figma itu berhubungan dengan tampilannya juga. Jadi karena si segitiga ini berada di paling atas dari sisi layersnya, makanya kalau kita tumpuk ke sebelahnya, dia berada di paling atas. Sedangkan si lingkaran itu berada di bawah segitiga, jadi dia di belakang dari segitiga. Nah, tapi si lingkaran ini itu berada di atas dari persegi nih. Jadi di sini pun sama. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan si kotaknya yang mau kita tonjolkan di paling depan? Ya berarti kita taikin di sini, di drag pindah ke atas. Kayak gitu. Nah, ini di Figma sistemnya layering. Kalau teman-teman biasa menggunakan Photoshop, ya mungkin udah terbiasa. Ya kalau teman-teman yang baru, nah ini nih, untuk layeringnya ini penting. Karena apa? Contohnya misalkan tadi kita udah bikin UI-nya nih di atas. UI-nya, wireframe-nya. Kita mau udah nambahin teksnya ini, tapi ternyata dia berada di belakang kayak gini. Tapi ini sebenarnya ada teksnya nih. Kalau kita seleksi, ini tuh ada guys, si objeknya nih. Nah, ada nih masukan email. Tapi karena di belakang dari objek si rectangle satu, itu jadi nggak kelihatan. Caranya gimana ya kita naikin? Kayak gitu. Jadi dia tetap terlihat. Nah, ini untuk sistem layering yang ada di Figma. Di Figma juga kita bisa membantu, nah, si Figma itu bisa membantu kita untuk mengatur layout atau mengatur posisi teman-teman. Contohnya gimana? Ini kan contohnya nih saya
kepisah-pisah nih. Di Figma itu di bagian sini, ini ada alignment tools-nya. Ini kita bisa rata tengah, tapi secara horizontal. Dia akan pindah ke tengah semua. Kalau yang ini rata kiri, ya pindah ke kiri semua. Yang ini rata kanan. Sebelahnya ini align top, berarti dia akan nempelin ke atas. Nah, ini juga ke bawah, ini yang tengah. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini. Gimana kalau pengen semuanya ada di tengah-tengah? Ya udah, kita klik yang horizontal center, kita klik yang vertical center juga. Jadi, seperti ini. Nah, ini adalah layering ya. Tadi kita udah nambahin fill. Nah, selanjutnya ada yang disebut juga dengan stroke atau garis. Stroke ini kita bisa tambahkan. Misalkan warnanya warna apa? Putih. Nah, kita tambahkan garis seperti ini. Bisa. Ini juga sama. Warna putih juga. Ini juga sama. Kita tambahin stroke. Warna putih. Kayak gini. Nah, biar kelihatan. Stroke itu artinya garis atau tarikan gitu teman-teman. Nah, ada juga yang namanya efek. Efeknya tuh untuk apa? Efek itu biasanya kita gunakan untuk menambahkan bayangan atau shadow. Ini kita bisa menambahkan shadow teman-teman. Dengan menambahkan klik yang efek, akan ada muncul drop shadow. Nah ini nih bedanya. Kalau misalkan nggak pakai shadow, ya udah flat aja gitu. Tapi kita bisa menambahkan bayangan untuk memberikan kesan ini tuh berada ada kayak memberikan kesan 3 dimensi gitu ya teman, 3D kayak gitu. Nah ini kan masih hard shadownya, kita bisa ubah dia menjadi yang lebih soft lagi. Blurnya kita besarkan, warnanya mungkin bisa kita ubah atau jadi lebih soft kayak gini. Kelihatan kan ya perbedaannya nih? Beda dengan kalau misalkan saya bikin kayak gini. Filenya saya warna putih juga. Nah, ini. Yang atas itu yang soft, yang bawah itu yang yang bawah itu yang hard. Nah, kelihatan bedanya. Kayak gitu. Ini adalah si efek, teman-teman. Stroke tadi untuk garis, re-export itu untuk apa? Export kalau misalkan kalian mau ubah si objeknya itu menjadi sebuah gambar. Entah itu PNG, JPG, SVG, atau PDF. Seperti itu, teman-teman. Nah, sambil mengingatkan untuk teman-teman yang belum absensi, tadi ada Karisma yang mengirimkan absensi ya, teman-teman. Oke, nah ini nih. Tadi kita udah bahas mulai dari layeringnya, properti span-nya juga sudah, ganti warna, ganti teks, ganti stroke. Sekarang kita lanjut untuk mengubah teks, teman-teman. Kalau teks juga sama, teks ini ada pengaturan sendiri, ada bagian teksnya. Nah, di Figma itu teman-teman nggak perlu pusing mikir ya ngedownload font atau nyari-nyari font yang bagus karena di Figma udah banyak font yang tersedia, kita tinggal pakai aja. Ini normalnya atau defaultnya secara dari sananya si Figma itu menggunakan jenis font Inter. Nah, ini namanya Inter. Font itu yang mana? Font itu kalau teman-teman ngedit dokumen kan ada Times New Roman, ada Arial, Arial Black, terus juga ada apa lagi? Webdings, Wingdings. Ini sekarang kita menggunakan jenis font Inter. Yang lain gimana? Bisa nih, ada yang namanya Etria. Kalau yang biasa digunakan itu ada Montserrat, ada juga uh, Ubuntu. Ini ada Ubuntu, terus juga ada Open Sans juga banyak. Open Sans kayak gitu. Bedanya apa? Bedanya tipis tapi
akan memberikan kesan yang berbeda juga teman-teman. Nah itu ada pembahasan tipografinya sendiri. Oke, nah ini untuk mengubah jenis fontnya. Kayak gini juga bisa. Nah, tapi di sini kita akan coba selanjutnya dari teks itu. Di sini ada regular. Regular itu adalah ketebalan dari teksnya kita, teman-teman. Nah, ini ada condense, like regular, semi bold, bold, extra bold, sama condense juga sama yang italic atau yang miring ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita gunakan yang light, yang tipis, yang biasa, agak tebal, tebal, yang ekstra tebal. Tergantung dari penggunaannya, tergantung dari secara desain sistemnya juga. Kemarin kita sudah sempat singgung mengenai desain sistem. Nah ini kita akan coba uh, bahas sih desain sistem itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, nah ini dari sini kita udah bikin nih di bahas teksnya. Sekarang kalau mau ngubah warna teksnya tadi gampang ya dengan fill juga. Sekarang kalau mau mengubah ukuran teksnya, nah itu ada di sini teman-teman. 14 itu adalah ukuran dari si fontnya tersebut. 14 poin. Ada yang 20, 24, sampai 108. Tapi ini bisa kita ubah lagi nih. Misalkan jadi 200, itu juga bisa. Tergantung sesuaikan dari desainnya kalian. Nah, mungkin banyak yang nanya, terus gimana kita tahu sebuah font itu terlalu besar atau terlalu kecil? Nah, untuk tahu bagus atau enggaknya ukuran fontnya, terus layoutnya seperti apa? Kalau dari saya, sarannya adalah teman-teman harus sering-sering lihat referensi. Referensi apa? Referensi desainnya. Perbanyak lagi referensi desainnya, coba baca-baca artikel mengenai UI UX design, terus teman-teman coba pelajari. Kalau kemarin kan kita bahas namanya desain repo, desain sistem repo. Nah, di sini juga dibahas teman-teman. Misalkan mau ngambil dari yang mana. Oh, kalau saya biasanya bukan desain sistem ini, misalkan dari material. Nah, material desain itu bawaan dari Google. Nah, ini ada bagian font. Nih. Sebelumnya material design. Nah, ini m3.material.io. Nah, ini ada Figma Design Kit dan lain-lain. Kita coba cek dari tipografinya di styles. Nah, ini dia menggunakan jenis font seperti apa. Ada variabel fontnya, jenis fontnya seperti apa. Ada juga type skill dan juga token. Nah, ini nih yang akan kita coba pelajari teman-teman. Sini kan kelihatan nih nantinya. Untuk display itu ada apa aja sih? Yang large-nya seperti apa, fontnya, ukurannya, yang medium seperti apa. Kelihatan nantinya. Kayak gitu. Ini juga teman-teman bisa pelajari. Kalau dari saya, harusnya kalian jangan menggunakan jenis font yang jauh atau yang besar-besar, terkecuali kalau memang ada keperluan untuk fiturnya itu menggunakan teks yang besar. Contohnya kayak apa? Kayak teks atau buat bikin sebuah tombol, tombol emergensi misalkan. Nah, kalau kayak gini kan lebih terlihat ya. Help. Nah, ini kan lebih mudah untuk orang lihatnya.
Oke. Nah, ini adalah penggunaan si teksnya, teman-teman. Terus juga di sini ada yang namanya pemberian jarak. Kalau misalkan kita bikin sebuah teks, misalkan kita punya sebuah teks panjang, judul, terus ada teks lagi seperti ini. Ini kan panjang ya. Nah, kalau kayak gini kan agak pusing ya bacanya ya, teman-teman. Nah, kita bisa ubah dia jadi lebih enak bacanya dengan membuat jarak antar barisnya, teman-teman. Kayak gini. Tahu biasanya saya menggunakan 150%. Jadi bisa lebih mudah untuk dibacanya. Kayak gitu. Ini adalah teksnya, jadi bisa kita ubah untuk line height-nya, ada juga letter spacing-nya, jarak antar hurufnya. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk judul. Kayak gini. Nah, ini adalah pengaturan. Ada juga untuk alignment-nya, untuk di tipografinya. Ini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, kenapa nggak ada rata kanan kiri? Ada sebenarnya. Seperti ini. Tapi untuk penggunaan rata kanan kiri itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, teman-teman. Kenapa? Karena untuk rata kanan kiri itu membuat desain kita itu nggak konsisten secara penjarakannya. Kayak gitu. Makanya dianjurkannya rata kiri aja, rata kanan. Kalau bisa jangan rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Sampai sini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Kita tadi sudah, saya coba recap lagi, kita sudah bikin dari low fidelity wireframe-nya, tambahkan dari kotak, teks, lingkaran, terus kita bikin yang lebih ada tergambarkan hierarkinya, kita tambahkan ada sedikit icon-iconnya untuk menggambarkan nanti akan seperti apa. Terus ada tombol loginnya juga sudah kita tambahkan. Nah, ini adalah contoh atau jenis desain dari low fidelity ke high fidelity wireframe, teman-teman. Nah, kalau dari saya pengerjaan untuk wireframe itu nggak harus lama-lama. Yang penting tergambarkan kalau ini nanti akan ada apa. Misalkan ada teksnya, ada inputnya, ada tombolnya. Fitur-fitur lainnya gimana? Menyusul juga boleh. Karena kan kita baru kepikirannya, ya ini yang tadi kita tuliskan. Jadi ketika dari proses wireframe itu ada penambahan, itu wajar banget. Jadi nggak masalah. Oke, nah sekarang saatnya untuk sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kirimkan pertanyaannya di chatnya nih, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung? Nah, untuk besok kita akan coba buat desainnya ini menjadi sebuah desain yang uh, ada UI-nya. Jadi besok kita akan lebih detailkan lagi nih dari desain kita. Yang sekarang kita akan coba membuat high fidelity aplikasi untuk si fintechnya kita. Tapi mungkin kita akan buat dari awal itu halaman home-nya aja atau halaman utamanya, dashboard-nya saja dulu. Oke, kita sambil nunggu teman-teman boleh tuh absen lagi yang belum absen ya. Silahkan tadi sudah dikirimkan juga untuk absensi, link absensinya.
Mungkin kalau misalkan teman-teman mau ngecek-ngecek desain-desain login di mana, ya kemarin saya sempat tunjukin itu ada di Dribble teman-teman. Misalkan teman-teman belum kebayang nih untuk halaman login tuh seperti apa sih? Ada apa aja fitur-fiturnya? Karena masih belajar mau nyari referensi pun nggak masalah. Cari aja di sini login, terus pilih yang mobile. Nah, ini ada banyak nanti. Nah ini itu juga bisa. Nah ini ada juga ada ilustrasinya. Hmm, bahasanya bukan bahasa Inggris. Nah kayak gini juga bisa nih. Sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan brandnya dari perusahaannya teman-teman juga. Kalau ini dia dibikin digabung nih antara uh, loginnya dan registrasinya. Ini bisa bisa sesuaikan juga nanti ada halaman registrationnya kayak gitu. Nah, dia menambahkan ilustrasinya juga. Oh iya, kalau mau menambahkan icon tadi dari mana? Tadi kan kita menggunakan yang namanya icon egg ya, teman-teman. Sekarang kita mau cari lagi untuk apa? Yang password nih. Yang password belum ada. Misalkan kita mau tambahin icon tadi tinggal nyari aja nih di search. Misalkan apa? Password atau biasanya mata ya. Eye kayak gini. Nah, kayak gini kan jadi benar lebih terlihat ya teman-teman. Selain ini ada apa lagi? Ada banyak teman-teman sebenarnya. Terus kalau kita mau nambahin gambar, pluginsnya apa? Bisa menggunakan Unsplash teman-teman. Unsplash itu sama, dia sebuah plugin, tapi di pluginsnya itu kita bisa mencari gambar-gambar stok foto gitu. Contohnya kita mau nyari yang teknologi atau nyari search sendiri juga bisa. Ini kelihatan. Tinggal klik aja, dia akan langsung masuk image-nya. Dan resolusinya pun resolusi yang besar. Ini 1920 kali 1280. Jadi lumayan besar. Nah ini gratis teman-teman. Jadi nggak perlu takut sama copyright. Tapi karena kalian juga masih belajar, jadi nggak masalah. Penting gunakan dari awal udah fitur yang memang gratis. Nggak yang ngambil dari Google, comot sana sini. Dikhawatirkan nantinya ada bentrokan atau ada masalah di situ teman-teman. Oke, nah ada yang ingin bertanya nggak nih dari sini teman-teman? Silahkan ya. Kalau dari yang tadi pertanyaannya Kak Ulam, saya masih belum uh, dapat info sih Kak Ulum untuk tugasnya itu seperti apa. Kayaknya nanti bisa coba konfirmasi lagi ke tim dari EduWork-nya ya. Karena dari saya pun sebagai mentor yang menginformasikan materi saja nih. Kalau ada yang masih kurang paham atau masih bingung, tinggal tanyakan saja teman-teman. Nah, jadi besok kita akan melanjutkan. Di sini kan kita baru bikin halaman low-fi dan juga high-fi dari login ya. Besok kita akan coba bikin desain untuk apa? Untuk di halaman si loginnya ini. Sama besok kita akan tambah satu screen lagi atau tambah satu halaman lagi yaitu tambah halaman
dashboard atau halaman utamanya, kayak gitu. Oke, karena sudah jam 9 juga, mungkin karena nggak ada yang ingin ditanyakan, bisa saya tutup untuk kelas kita dan materi kita hari ini, teman-teman. Jadi nanti, teman-teman, bisa mengikuti lagi kelas kita di besok hari, kita akan coba praktek lagi. Kalau teman-teman mau sambil ikutan praktek silahkan, jadi biar bisa, ngedesain bareng, itu juga boleh banget, teman-teman. Oh ya, kalau dari kalian ada yang nggak ada laptop atau karena kalian join pakai handphone, itu juga boleh gunakan Figma di handphonenya. Tinggal buka aja figma.com di Google Chrome. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup aja untuk, sesi malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah, datang dan join, semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke adminnya dulu aja nanti, mengenai tugas-tugasnya ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Selamat malam.